Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah sholat fardu maghrib yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Allah hadirkan kita dengan pertolongannya untuk memenuhi seruannya, sehingga kita berada di tempat yang termulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan afdalul ibadi yaumal, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tempat ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang Allah sukai mengantarkan kita menjadi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, malam hari ini saya akan membacakan tema uluwul himmah. Uluwul himmah itu cita-cita yang tinggi. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak berharap. Sehingga ketika kita berharap, berarti kita perlu punya cita-cita sehingga kita punya harapan untuk menggapai cita-cita tersebut. Berharap kepada orang pasti kita akan kecewa, tapi berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan pernah merugi. Kita berharap kepada orang, kalau tak sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan berkecil hati. Tapi berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah pupuskan harapan kita. Maka perlu kita meninggikan cita-cita. Di antara yang disebutkan oleh Imam Yasir Abdurrahman, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bi'uluwil himmah, untuk meninggikan cita-cita. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Turmuzi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammuhu." Orang yang jika akhirat adalah cita-cita tertingginya. Orang yang jika akhirat adalah tujuan yang dia inginkan. Berarti kalau cita-cita kita masih dunia, berarti itu belum cita-cita yang tertinggi. Karena dunia ini akan berakhir dan kemudian akan diganti dengan akhirat. Maka orang yang cita-citanya tinggi, ketika dia punya tujuan untuk sampai ke kampung akhirat dan kemudian dia dalam keadaan selamat. Maka orang yang jika tujuannya akhirat, jika cita-citanya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hadirkan rasa cukup di dalam hatinya. Kalau hati kita tidak pernah cukup, sehingga kita menjadi orang-orang yang rakus, mohon maaf, karena kita tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan terakhir. Tapi kalau akhirat tujuan terakhir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kayakan hati kita. Kaya hati itu tidak mesti dengan jumlah harta yang melimpah. Kaya hati itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan ketenangan. Bisa jadi orang yang kita tengok secara kasat mata kaya raya, tapi kemudian hutangnya juga banyak. Bisa jadi yang kita lihat orang itu dengan penuh kesederhanaan bahkan susah,
tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kayakan hatinya sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang meminta. Maka orang yang jika akhirat adalah tujuannya, pertama janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, Allah akan kayakan hatinya sehingga dia merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan saat dia sudah berikhtiar. Lalu kemudian wa jama'a lahu syamlah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua urusannya. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua urusannya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusannya. Kalau semua urusannya Allah mudahkan, wa atahud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dunia datang kepadanya dengan merendahkan diri. Kapan? Kalau kemudian tujuannya itu adalah akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Indonesia yang cukup dikenal di kancah internasional secara keilmuan adalah Imam Yasin Al-Padani. Sebutan Al-Padani itu dinisbahkan ke Padang. Itu Syekh Yasin terkenal sehingga dia disebut dengan musnidud dunya, orang yang secara sanad keilmuan menjadi rujukan semua orang yang ada di muka bumi, Makanya orang dahulu ketika melaksanakan ibadah haji, maka di antara tempat yang mereka cari adalah tempatnya majelisnya Syekh Yasin. Syekh Yasin ini tidak kaya raya Bapak Ibu, tapi ketika dia pulang ke Indonesia, ada salah satu orang kaya yang menghormati beliau dengan seluruh fasilitas yang disediakan oleh Syekh Yasin. Kenapa Syekh Yasin mendapatkan fasilitas sedemikian rupa? Karena dia sebetulnya awalnya tidak pernah berharap tentang dunia, sehingga dunia pun datang kepadanya dengan keadaan tunduk. Suatu ketika orang yang selalu memberikan pelayanan kepada beliau berkunjung pula ke Makkah, berkunjung pula kemudian ke tempat di mana Syekh Yasin tinggal. Dan Syekh Yasin itu ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang kaya raya. Tapi kemudian dia sampaikan kepada anaknya, "Nak, silahkan engkau pergi ke showroom mobil, tolong belikan untuk ayah, cekkan dulu harga mobil yang paling terbaik kira-kira harganya berapa." Anaknya agak ragu memenuhi perintah ayahnya. Karena anaknya tahu ayahnya ini tak berduit. Ayahnya ini tak banyak uang. Tapi kemudian kata ayahnya, "Pergilah." Lalu kemudian anaknya pergi dan mengecek harga. Ketika pulang, Syekh Yasin memberikan uang seharga mobil yang ingin dia beli bukan untuknya, tapi untuk menghormati tamu yang akan datang. Karena tamu yang akan datang itu adalah tamu yang selalu memuliakan beliau saat beliau berkunjung ke Indonesia. Begitulah Syekh Yasin membalas kebaikan orang, meskipun dengan tidak berharta, tapi Allah datangkan harta kepadanya dalam keadaan tunduk, sehingga bisa memberikan fasilitas tamu dengan fasilitas yang terbaik. Makanya, kita di dalam hidup itu kalau ada orang berbuat baik kepada kita, fayukafi'uhu, maka balaslah dengan yang serupa. Kalau seandainya kita tidak mampu membalas dengan yang serupa, minimal doakan untuk orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Maka saat kita berdoa meminta kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku, guru-guruku, dan kemudian orang yang sudah berbuat baik kepadaku." Nah, inilah diantara seminimal mungkin kita memberikan balasan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Lalu kemudian wa man kanatid dunya hammu. Kalau orang dalam hidup tujuannya hanya dunia, sementara dunia akan berakhir. Dan biasanya dia sudah berakhir terlebih dahulu sebelum dunia itu berakhir. Maknanya dia sudah akan meninggal terlebih dahulu. Kalau dunia hanya tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka kemudian apa yang dipandang oleh matanya akan selalu menjadi kebutuhannya. Sehingga dia tidak pernah merasa puas. Apa yang dia tengok ingin dia punya. Apa yang dia lihat ingin dia miliki. Begitulah orang yang kalau kemudian tujuannya hanya dunia. Wa farraqa alaihi syamlah, lalu kemudian urusannya Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan dunia pun yang dia dapat sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang habis-habisan mengejar dunia, maka yang dia dapat hanya sudah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tidak akan pernah lebih dari itu. Kenapa? Karena dia jadikan dunia adalah tujuannya.
Kalau dunia adalah tujuan kita, maka itu bukan tujuan yang paling tertinggi, dan itu bukan cita-cita yang tertinggi, karena cita-cita yang tertinggi tak lain dan tak bukan adalah akhirat. Karena dunia ini akan berakhir. Maka sampai kapanpun dunia itu tidak akan pernah mengenyangkan pandangan kita, dan juga tidak akan pernah mengenyangkan nafsu kita. Maka sering saya sampaikan, dunia ini ketika kita mengejarnya tak ubah seperti kita mengejar bayang-bayang. Ini sebentar lagi 17 Agustus Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang jadi panitia. Buatlah perlombaan yang memberikan edukasi pendidikan baik. Jangan buat perlombaan yang kemudian perlombaan itu justru mengajarkan kepada orang yang berpikir buruk, yang kemudian juga berpikir tidak baik. Jadi ada pendidikan di dalam perlombaan itu. Jangan hanya sekedar kemudian bersenang-senang yang kemudian akan habis begitu saja. Sayang, dengan uang yang sudah dikorbankan, waktu yang dikorbankan, lalu kemudian tidak menghasilkan pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada perlombaan mengejar bayang-bayang, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin daftar? Nah, ini pastikan tidak mendung nih. Kalau mendung tak nampak bayangan kan? Nah, syaratnya tidak mendung. Kalau sudah nampak bayangan, lalu buat garis start. Kira-kira siapa yang menang mengejar bayang-bayang itu Bapak Ibu? Tidak ada yang menang. Karena bayang-bayang itu ketika kita mengejarnya satu langkah, dia akan mundur dari kita satu langkah. 2 langkah kita mendekatinya, 2 langkah dia akan menjauh dari kita. Lari sampai habis nafas kita, dunia itu tak akan pernah kita genggam sebagaimana kita mengejar bayang-bayang tadi. Maka dunia ini tak ubahnya kita seperti mengejar bayang-bayang. Tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah kenyang padahal dunia itu berakhir. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini obsesi terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia ini adalah puncak pengetahuan kami. Kalau dunia puncak pengetahuan kita, maka berakhirlah cita-cita kita di dunia. Tapi kalau puncak pengetahuan kita akhirat, maka ada cita-cita yang paling tertinggi yang kita hadirkan dalam kehidupan yang sekejap ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita di dalam doa, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausa." Kalau engkau sedang mengangkat tangan meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Kalau surga Firdaus yang kita minta, berarti yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tertinggi. Kalau kita ngajukan proposal kepada orang dengan proposal yang paling tertinggi, paling tidak akan ditengok. Tapi kalau kemudian kita mengajukan proposal kepada Allah tentang surganya, maka ajukanlah surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. Maka kalau kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, sebutkan surganya, surga Firdaus ya Allah. Kenapa? Karena berharap masuk surga Firdaus adalah perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu awsatul jannah. Dan surga Firdaus itu kata baginda Rasulullah pertengahan surga. Pertengahan surga yang kemudian secara level paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Maka kedua orang tua itu Rasulullah sebutkan al-walidani awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu pertengahan pintu surga. Tak mungkin orang bisa masuk ke dalam surga, terkhusus surga Firdaus, kalau kemudian dia tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Karena kunci masuk ke dalam surga itu adalah lewat jalur orang tua. Jadi ada kartu tolnya. Kartu tolnya itu adalah kedua orang tua kita dengan kita berbakti kepada mereka. Lalu kemudian wa'alal jannah, surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang tinggal di surga Firdaus adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan tak ada nikmat di dalam surga yang paling tinggi melainkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Doanya apa? Allahumma rzuqni lazzatan nazri ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk bisa menatap. Jadi kita minta kepada Allah agar nanti Allah bukakan kita hijab, mendapatkan nikmat yang paling tertinggi di dalam surga, yaitu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memandang Allah itu di antara orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggalkan di surga Firdaus. Maka mintalah agar kita termasuk bagian dari
orang-orang yang berada di dalam surga Firdaus. Maka salahlah orang yang mengatakan bahwa yang punya 3 cita-cita yang tinggi itu orang-orang Eropa. Orang yang punya cita-cita yang tinggi, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan kemajuan yang semaju-majunya di dunia di antara beberapa negara yang lain. Kalau orang yang mengatakan itu kan dunia. Kalau dunia itu belum cita-cita yang tertinggi. Betapa banyak orang yang kemudian menghadirkan keinginannya yang tertinggi di dunia, lalu kemudian menzolimi orang. Betapa banyak orang yang ingin menghadirkan cita-citanya tinggi di dunia, lalu kemudian dia menghalalkan segala cara. Itu kan berarti bukan cita-cita yang tertinggi. Cita-cita yang tertinggi itu dengan jalan yang baik, tidak menzolimi orang, sehingga dia selamat di akhirat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cita-cita yang tinggi, haqqarun ala talabil akhirah. Karena cita-cita yang tinggi, bagaimana orang di dunia ini sudah mengumpulkan, memborong segala sesuatu yang akan menyelamatkan ia di kampung akhirat. Maka orang yang sudah mengumpulkan amal untuk akhiratnya, berarti dia sedang punya cita-cita yang paling tertinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini illa lahu wa lahibun. Tak ubahnya seperti sendau gurau dan kemudian permainan. Hidup di dunia ini kan seperti permainan, ketawa, lalu kemudian makan, lalu kemudian bermain, lalu kemudian jumpa kawan. Tak lama setelah itu meninggal. Nah, hidup di dunia ini ya seperti sendau gurau, seperti sebuah permainan yang kemudian ada akhirnya. Cuman kita ingin menjadi akhir hidup kita, endingnya baik atau tidak. Bapak Ibu kalau nonton sinetron, inginnya terakhirnya baik atau tidak? Kira-kira kalau kita nonton sinetron, pemeran utamanya mati, kecewa atau senang Bapak Ibu? Pemeran utamanya mati, ya tak senang lah kita kalau nonton sinetron, lalu pemeran utamanya mati, manalah kita senang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton sinetron, lalu kemudian ada pelakor, yang Bapak Ibu inginkan yang menang pelakornya atau kemudian istri aslinya? Ya istri aslinya lah, orang sehat pasti seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita ingin ending hidup kita itu bagaimana kemudian menjadi ending yang terbaik, menjadi akhir yang terbaik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai sholat maghrib, di antara doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu, dan itu menjadi akhir dari kehidupan kita di dunia yang sekejap ini. Maka perlu kemudian kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, "Idza taqatta annaka mahlukun lis-shahir minal umur, lam tablugh minal hayati illa as-shahir." Kalau seandainya engkau berkeyakinan bahwa engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk sesuatu yang kecil dari segala urusan, maka kemudian pasti yang akan engkau gapai hanyalah sesuatu yang kecil. Kalau kemudian kita meyakini itu. Tapi sebaliknya, jika kita meyakini bahwa kita adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk sanggup memikul beban berat terkait dengan kehidupan dunia, maka kemudian kita pasti akan bisa melewati rintangan hidup. Jadi tinggal bagaimana kita meyakinkan diri. Contoh begini Bapak Ibu. Orang yang ikut lomba lari 100 meter. Kira-kira ketika sudah sampai ke garis finish, ngos-ngosan atau tidak nafasnya Bapak Ibu? Ngos-ngosan. Tapi bagi orang yang biasa ikut lomba lari 400 meter, melewati 100 meter gimana rasanya? Masih biasa saja. Kenapa? Karena cita-citanya lebih tinggi dibanding kemudian yang 100 meter. Maka kalau kemudian kita tanamkan kepada diri kita, saya hanya mampu 2 rakaat, maka untuk menambah menjadi 4 rakaat akan menjadi berat seberat-beratnya. Tapi kalau kita tanamkan di dalam diri kita, kita mampu lebih dari itu, maka sesuatu itu akan menjadi lebih ringan. Jadi bagaimana kemudian kita meyakinkan diri bahwa kemudian kita sanggup. Kalau kita tidak meyakinkan diri, kita merasa kecil, sampai kapanpun yang kita gapai juga adalah sesuatu yang kecil. Itu cara membuat diri kita optimis untuk melakukan sesuatu yang besar. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di dalam ibadah pun kita perlu bercita-cita untuk melakukan ibadah yang tinggi. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu sudah sholat, alhamdulillah 5 waktu sudah. Sholat sunnah 5 waktu saja cukup lah. Ini berarti cita-cita kita kecil. Cita-cita kita yang tinggi. Makanya di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikutip oleh Imam Yasir,
ulul himmah di dalam ibadah ini, kana min ahbari Amir bin Abdullah. Ada salah satu orang namanya Amir bin Abdullah. Kabar tentang dirinya ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh salah satu penduduk Basrah. Sirtu fi qafilatin fiha Amir bin Abdullah. Saya sedang melakukan perjalanan bersama dengan rombongan dagang, dan di antara orang yang ada dalam rombongan itu adalah Amir bin Abdullah. Dahulu kan kalau berdagang tak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Habis ditangkap begal di jalan. Jadi begal itu bukan hanya ada sekarang, sejak dulu sudah ada. Maka orang kalau melakukan perjalanan dagang antar negara itu pasti ramai-ramai. Ramai-ramai. Dan di antara orang yang ikut dalam safar rombongan dagang ini adalah Amir bin Abdullah. Falamma aqbala 'anal lail, lalu kemudian diceritakan oleh salah satu seorang dari kalangan orang Basrah, ketika malam datang, nazalna fahamila Amir mata'ahu. Lalu kemudian kami berhenti. Saat kami berhenti, Amir bin Abdullah itu menurunkan barang dagangan dari kendaraannya. Jadi kendaraannya ya dulu onta, lalu kemudian kuda, keledai, itu kendaraan yang digunakan untuk sarana berdagang. Berhenti, lalu kemudian diturunkan. Kenapa? Karena tak ingin membebani binatang di waktu istirahatnya. Maka kemudian barang dagangan itu diturunkan. Saat barang diturunkan, warabata farasahu bisajarotin. Lalu kemudian Abdullah bin Amir bin Abdullah mengikat kendaraannya itu di sebuah pohon. Ketika dia ikat, wa jama'alahu min hasya ishil ardi ma yushbi'uhu. Lalu kemudian dia cari rumput yang kemudian dia angkat, dia dekatkan di kendaraan itu untuk kemudian dimakan supaya hewan yang digunakan untuk perjalanan itu dalam keadaan kenyang. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita mengurung hewan lalu kemudian hewan itu mati dalam keadaan lapar karena kita tidak memberikan makan. Pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau tak sanggup kita memelihara, lepaskan. Karena orang sekarang itu banyak yang dipelihara itu kucing. Kucing Anggora. Nih. Kalau dah bosan, dilepaskan kucingnya itu. Sehingga menjadi kucing serang yang berkeliaran. Ini kan tak seperti kucing biasanya. Maka kalau kita memelihara, ya rawat. Pastikan makanan itu terjamin. Terjamin. Dan itu yang dilakukan oleh Amir bin Abdullah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa tawarafa qultu fi nafsi wallahi la'atba'annahu wa la'anzuranna ma yasna'u fi hadhihi lailah. Kata salah satu orang Basrah, saya berkata di dalam hatiku, saya akan ikuti Amir bin Abdullah dalam waktu istirahat ini apa yang akan dia lakukan. Artinya dimata-matai apa yang dilakukan oleh Amir bin Abdullah. Famadha hatta intaha ila rabiyatin multafitatis sajar masturatal anil aini. Lalu kemudian sampailah dia di sebuah pohon, lalu kemudian dia berlindung di belakang pohon itu. Amir bin Abdullah. Kenapa Amir bin Abdullah berlindung di belakang pohon itu? Supaya tidak tertengok oleh mata orang yang sama-sama sedang istirahat. Orang ini sedang istirahat, sedang tidur, tapi ada yang memata-matai Amir bin Abdullah. Ketika Amir bin Abdullah dimata-matai dalam safarnya, fastaqbalal qiblah. Lalu kemudian dia berdiri menghadap kiblat, wantasaba qa'iman yusalli, dan ternyata dia melaksanakan sholat. Di safar nih Bapak Ibu, melaksanakan sholat malam bersembunyi dari kawannya. Bapak Ibu, kalau kita sedang safar, bisa sholat malam Bapak Ibu? Yang sedang safar nih, malam hari di perjalanan, ada yang sholat malam? Ini berarti orangnya bersungguh-sungguh nih di dalam beribadah. Artinya keinginannya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggikan meskipun di dalam safar. Jarang kita jumpai orang yang sholat di kendaraan. Di kendaraan ini berhenti lalu kemudian sholat malam karena semua rombongan itu berhenti. Lalu kemudian kata salah satu penduduk Basrah, fama ra'aitu ahsana min sholatihi. Saya tak pernah menengok orang yang sholatnya sebagus Amir bin Abdullah. Dan selesai sholat pun dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah dengan kalimat ilahi laqad khalaqtani bi amrik. Wahai Tuhanku, Engkau menciptakan aku atas keinginan. Artinya engkau menciptakan aku atas keinginan. Lalu kemudian wa aqamtani fi balaya hadhihi dunya bima syi'atik. Kalaulah seandainya aku berada di satu tempat, lalu kemudian engkau menurunkan musibah di tempat itu, dan engkau adalah yang paling berkehendak. Jadi dia tidak langsung berlindung kepada Allah dari musibah, tapi dia merelakan kalau seandainya musibah itu terjadi, dan dia mengatakan itu juga atas kehendak. Ini diantara doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh Amir bin Abdullah. Meskipun dia di dalam safar,
tapi cita-citanya kepada Allah tetaplah tinggi, dan kemudian dia melakukan sholat sunnah malam di dalam safar. Kita ini yang tak safar saja kadang sholat malam timbul tenggelam, apalagi kemudian kita sedang safar. Maka yang sedang safar ini menunjukkan di dalam ibadah pun kita perlu kesungguhan. Nah, inilah diantara cerita Amir bin Abdullah tentang kesungguhannya di dalam ibadah. Abu Hanifah, salah satu imam 4 mazhab. Yang pertama, sehingga yang mengikuti mazhab beliau disebut dengan mazhab Hanafi. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dikenal annahu shallal fajra bi wudu'il isya 40 aman. Imam Abu Hanifah salat subuh dengan menggunakan wudhu waktu isya selama 40 tahun. Berarti 40 tahun itu dia tidak tidur malam. 40 tahun loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang umurnya 40 tahun ini. Kira-kira berapa jumlah tidur kita setiap malam? Ini 40 tahun Bapak Ibu. Wudhu subuhnya itu dari wudhu isya. Jadi wudhu isya itu langsung subuh. Kalau wudhu isya dengan sampai subuh, itu menunjukkan dia tidak membaringkan diri di waktu malam. Itu Abu Hanifah rahimahullah. Wa annahu khatamal Qur'an fil mawadi'il ladzi tufiya fihi 7,000 marrah. Dan beliau wafat di tempat di mana dia membaca Al-Qur'an, dan kemudian dia menghatamkan Al-Qur'an di tempat dia biasa membaca Al-Qur'an sebanyak 7,000, sebanyak 70.000 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 70.000 kali. Dan dia membiasakan membaca Al-Quran itu di satu tempat dan tidak berpindah-pindah. Bapak Ibu, berapa kali kita kalau baca Quran di rumah pindah-pindah atau satu tempat? Halo Bapak Ibu. Tergantung selera Pak Ustadz. Kadang di kursi, kadang di meja makan, kadang di kamar. Mana sempat aja lah Pak Ustadz. Nah. Maka Abu Hanifah rahimahullah, itu ternyata beliau duduk di satu tempat. Itu tempat biasa dia membaca Al-Quran. Dan tempat itu menjadi saksi bahwa dia selalu membaca Al-Quran. Dan sampai beliau meninggal di tempat di mana dia membaca Al-Quran itu. Dan Al-Quran dia hatamkan sudah sebanyak 70.000 kali di tempat itu. Belum kemudian di tempat yang lain. Di tempat yang dia meninggal itu 70.000 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Itu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Menunjukkan bahwa ketinggian cita-citanya untuk akhiratnya dengan meninggikan amal ibadahnya ketika dia di dunia. Maka saya tadi membaca kitab Nasaihul Ibad yang di bagian atas yang ditulis oleh Imam Nawawi juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Abu Rafiq. Abu Rafiq ini kalau mau makan dia baca kalimat tahlil dulu sebanyak 70.000 kali. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah 70.000 kali baru makan. Bapak Ibu sanggup? Bismillah aja kadang lupa Pak Ustaz. Pas makan enak, itu kan. Ini 70.000 kali baru makan. Kalau Bapak Ibu mau praktek silahkan nanti kalau ada makan. Sebelum makan baca tahlil dulu agak 70.000 kali. Kawan dah habis masjid dah tutup, belum selesai kita membaca tahlil. 70.000 kali. Bersamaan dengan beliau itu ada seorang pemuda yang juga akan makan. Artinya disuguhkan makanan. Ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini Allah berikan kelebihan dengan kebaikannya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat sesuatu yang secara umum tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi pemuda ini tak cerita bahwa dia kasyaf. Memang sengaja dia sembunyikan. Ketika disuguhkan makanan, dia tidak jadi mengambil makanan itu. Setelah Abu Rafiq selesai membaca tahlil, sebanyak 70.000 kali sebelum makan, pemuda tadi ketika ingin mengambil makanan, dia urungkan tangannya untuk mengambil makanan itu. Lalu kemudian dia menangis. Orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya, lima tabki, kenapa engkau menangis? Ara jahannama wa ra'aitu ummi fiha. Aku melihat neraka jahanam dan aku melihat ibuku ada di dalamnya. Itu yang membuat dia menangis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran ini ketika kita mendapatkan nikmat, apapun bentuk kenikmatan itu, maka ingatlah orang tua kita. Jika orang tua kita belum dalam keadaan baik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia baik. Kalau orang tua kita sudah baik, maka berbagilah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk mereka. Lalu kemudian Imam Abu Rafiq berdoa tebusan untuk ibu pemuda tadi. Lalu kemudian pemuda tadi membuka matanya dan terlihat lagi oleh dirinya neraka. Dan kemudian dia tengok ibunya sudah keluar dari neraka.
wala adri ma sababu dzalika, dan aku tidak tahu kenapa ibuku keluar dari neraka. Dia tidak tahu, padahal dia kasyaf tadi, bisa melihat sesuatu yang orang tidak bisa melihat. Tapi ketika Abu Rafiq menghadiahkan bacaan la ilaha illallah untuk ibunya, dia tidak bisa melihat, sehingga dia katakan, aku tidak tahu kenapa ibuku keluar dari dalam neraka. Dan Abu Rafiq juga tidak menceritakan kalau dia menghadiahkan bacaan tahlil 70.000 kali untuk kemudian ibu pemuda tadi. Ini luar biasanya orang beramal. Kita ini Bapak Ibu, pantang melakukan baik, itu aku yang tolong. Kalau aku tak tolong, tak dapat, tak tembus proposalmu. Ini itu yang sering rajin seperti itu kita. Dia tidak saling bercerita. Tidak saling bercerita. Maka kemudian aku tidak tahu kenapa ibuku keluar. Lalu kemudian dia ceria, saat dia ceria lalu kemudian dia makan. Maka kata Imam Nawawi, kalimat la ilaha illallah yang dibaca 70.000 kali itu disebut dengan fida suhro. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat dulu, kalau ada orang meninggal lalu kemudian dibacakan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dengan mengundang tamu untuk diminta bantuan membacakan kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam kutipan Imam Nawawi itu disebut dengan itaqoh suhro. Itaqoh suhro. Itu kalau bisa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita secara pribadi hendaklah di dalam hidup ini sebelum wafat bacalah kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kira-kira sudah 70.000 kali kita baca Bapak Ibu? Sudah lebih? Alhamdulillah. Yang tua insya Allah dah lebih nih. Kalau tua tak lebih juga, terlalu kata Bang Haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah selalu mengatakan jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, qalu kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Rasul, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Iman kita ini Bapak Ibu kan sering terserempet dengan hal-hal yang berbau menyekutukan Allah. Contoh, Bapak Ibu demam. Lalu kemudian kawan nanya, dah sembuh dah. Kok bisa cepat sembuh? Ini saya minum obat. Artinya dia menganggap yang menyembuhkan itu obat. Padahal obat itu adalah wasilah. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang punya kasus penyakit yang sama, datang kepada dokter yang sama, yang satu sembuh, yang satu tidak. Kalaulah seandainya yang menyembuhkan obat, tentu kedua-duanya sembuh. Dengan dosis yang sama, dengan kasus yang sama, satu sembuh, satu tidak. Berarti yang menyembuhkan siapa? Obat itu hanya wasilah yang menyembuhkan Allah. Dan itu sering terjadi ucapan di dalam kehidupan kita. Maka untuk memperbaharui iman kita, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian kalau fida kubro atau fida disebut dengan fida kubro, artinya fida kubro itu biasanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang dibaca berapa? Surat Al-Ikhlas yang dibaca 10.000 kali. Bapak Ibu sudah pernah baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali? Nampaknya sudah Pak Ustaz. Karena saya kalau sholat asik qul huwallahu ahad terus. Nah, itu namanya itaqoh kubro atau kemudian fida kubro yang biasa disebut di kampung-kampung. Maka kata Imam Nawawi, itaqoh kubro itu tidak perlu harus langsung selesai dalam satu kali duduk. Karena tidak perlu selesai dalam satu kali duduk, maka kita berusaha sebelum nyawa terpisah dengan raga, lafazkanlah surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali. Karena tidak harus sekali duduk. Jangan kita kemudian sudah menutup mata, belum menyelesaikan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali. Nah, kali saja. Tahun 1446 Hijriah, harinya ada 360 hari. Kalau dibagi 10.000 kali, dibagi 360, itu satu hari harus berapa kali Bapak Ibu? Nah, nantilah dibuka HP-nya masing-masing kalkulatornya. Nah, itu kenapa kemudian perlu kita melakukan itu? Mungkin pernah saya sampaikan, ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi ini Bapak Ibu, waktu meninggal Rasulullah tidak di tempat. Rasulullah berada di Tabuk, Muawiyah meninggalnya di Madinah. Tapi sebagai gantinya Allah menurunkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. 70.000 loh Bapak Ibu. 70.000 malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Rasulullah penasaran tanya kepada malaikat Jibril. Rasulullah dahulu kalau penasaran tanyanya ke malaikat Jibril Bapak Ibu. Orang sekarang kalau penasaran dia WhatsApp dengan malaikat Jibril. Nah, makin aneh orang sekarang ini. Padahal yang bisa komunikasi dengan malaikat Jibril itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perantara wahyu adalah
malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Wa fi madzalika ya Jibril?" Jibril, hebat sekali dia sampai kemudian Allah menurunkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya. Apa yang dia lakukan? Kata Jibril, "Kana yukatsiru qira'ata qul huwallahu ahad fil laili wan nahar." Zikirnya yang paling terbanyak adalah zikir surat Al-Ikhlas siang dan malam. Dia tidak menghitung supaya sampai dapat 10.000. Tapi kemudian dia cuman mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dengan tidak menghitungnya. Pokoknya dia banyakkan. Nah, itulah kalau kemudian dalam kutipan Imam Nawawi disebut dengan Itaqah Kubra, kalau kemudian dalam kutipan Imam Ibnu Katsir itu disebut sebagai salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas di dalam tafsir beliau. Maka dalam ibadah pun kita perlu bersungguh-sungguh. Dah masuk waktu Isya Bapak Ibu? Belum. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan di dalam berjihad. Dulu ada orang yang buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan Allah kisahkan butanya itu di dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu bermuka masam, wa tawalla berpaling, itu Rasulullah ketika datang kepada beliau orang yang buta. Dan orang yang buta itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dulu ada yang tukang mencatat wahyu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mencatat wahyu adalah Zaid bin Thabit. Rasulullah pada waktu itu memerintahkan Zaid bin Thabit untuk kemudian mencatat firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang-orang yang duduk dari orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya yang pergi berjihad dengan yang duduk itu tak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum berdiri, ya Rasulullah, fa kaifa biman la yastati al-jihad? Rasul, bagaimana dengan orang yang tak bisa jihad, wahai Rasul? Artinya Abdullah ibnu Ummi Maktum merasa akan kalah dengan yang lainnya yang bisa menengok karena dia adalah buta. Pada waktu itu Rasulullah cuman menyuruh Zaid bin Thabit mencatat firman Allah yang sampai wal mujahiduna fi sabilillah. Setelah itu dipanggilnya lagi Zaid bin Thabit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan dengan kalimat ghairu ulid darari, selain orang yang sedang mendapatkan madarat. Ah, itulah yang kemudian sedikit menenangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum karena dia termasuk orang yang dikecualikan dalam ayat itu karena ada penghalang bagi yang bersangkutan karena tidak bisa melihat. Ini artinya di antara kesungguhan di dalam ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagi pengetahuan, di dalam mencari ilmu itu juga perlu kesungguhan. Bapak Ibu kalau tak sungguh-sungguh sampai ke Masjid At-Thayyibah Bapak Ibu? Sampai Bapak Ibu? Kalau Masjid At-Thayyibah tak nyiapkan makan setelah sholat Isya, datang Bapak Ibu? Insya Allah. Jadi makanan itu ya sebagai penambah semangat saja. Tapi yang jelas kemudian itu perlu kesungguhan. Kalau tak sungguh-sungguh tak sampai Bapak Ibu. Jadi ternyata ya perlu kesungguhan. Tak mungkin Imam Bukhari meninggalkan Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kalau kemudian dahulu beliau tidak bersungguh-sungguh. Bahkan Imam Bukhari membawa karyanya itu kepada pemimpin pada waktu itu, pada masanya, Imam Bukhari menolak. Imam Bukhari menolak. Kalau memang betul dia pemimpin, dia yang datang kepadaku, datang ke majelisku, mendengarkan Sahih Bukhari yang aku bacakan. Beliau tidak mau. Dia tidak mau. Bahkan ada seorang alim yang kemudian penguasa pada waktu itu memberikan uang sebanyak 100 dinar. 100 dinar. Lalu kemudian dia cari hamba sahayanya, berikan kepada tuanmu, supaya kemudian tuanmu mau menerima hadiahku. Dia tak mau menerimanya. Ini luar biasa orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Berbagi artinya menuntutnya kita bersungguh-sungguh, dan tanggung jawab kita membagikannya juga bersungguh-sungguh. Barangkali demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhirat adalah cita-cita tertinggi kita. Semoga adalah surga Firdaus harapan tertinggi kita, dan doa tertinggi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.